ini adalah sustainability report ya, yang dibuat oleh teman saudara. Ini ya mungkin saudara kenal ya. Ini tentang dari Merdeka Copper Gold ya. Nah, ini kelompoknya ya. Kemudian ini saya minta itu di dalam sustainability report itu ada disclaimer ya. Jadi ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sustainability report itu tentunya untuk menyusun itu butuh banyak data ya. Banyak data capaian yang sudah dilakukan oleh perusahaan, eh, termasuk di dalamnya beberapa program ya. Nanti kalau masih ada satu lagi yang join ya, nanti tolong kalau ada yang apa di apa itu meeting room itu yang belum saya admit untuk dikasih tahu saya ya. Mohon maaf kemarin Mas Alfian jadinya sampai lama ya, udah lama baru ke accept karena saya tidak tidak baca chat ya, karena ngajar di kelas jadi langsung di kelas ini tidak baca chat ini. Nah, ini tolong nanti dikasih disclaimer ya, misalkan ini bebas saja, intinya disclaimer ini menunjukkan bahwa laporan ini merupakan penugasan ya. Jadi misalkan yang dibuat ya, laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik dalam mata kuliah Corporate Social Responsibility pada program Magister Manajemen. Laporan ini tidak dimasukkan untuk disebarkan kepada publik atau digunakan untuk tujuan komersial. Semua informasi yang terkandung dalam laporan ini adalah hasil analisis yang dilakukan oleh penulis sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan keterampilan dalam menyusun laporan sustainability perusahaan. Laporan ini bersifat eksklusif untuk tujuan akademik dan tidak mewakili. Nah, ini pandangan resmi atau kebijakan dari pihak Merdeka Copper Gold Mining. Adapun temuan, analisis, dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan ini dimasukkan sebagai bahan pembelajaran dan refleksi dalam memahami isu-isu sustainability yang relevan dengan perusahaan. Selain itu, laporan ini juga dapat memberikan saran yang konstruktif. Ya, intinya itu ada disclaimer ya, bahwa untuk membuat laporan keberlanjutan itu banyak data dan melibatkan semua pihak ya, di perusahaan banyak sekali ya. Sedangkan saudara mungkin banyak informasi yang saudara mungkin bisa peroleh ya, dari perusahaan ya, dari website perusahaan ataupun dari laporan keberlanjutan mereka gitu. Tetapi ada beberapa hal yang nanti itu jika tidak ada dan saudara mungkin bisa membuat daminya, atau ya intinya ada penjelasan lah, oh ini harusnya isinya ini dan seterusnya begitu. Itu saya memahami. Nah, ini contohnya ya ini. Kemudian ini isinya kan, ini ada vision and mission ya, ini vision mission perusahaan. Kemudian ini ada presiden direktur message ya. Terus kemudian ini ada daftar isinya ya, company profile, latar belakang dan arah strategi keberlanjutan ya, rating ESG, tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi dan strategi utama, kinerja lingkungan, kinerja sosial ya. Jadi pada prinsipnya kan ada ekonomi ya, lingkungan, sosial, atau kemarin yang sudah kita bahas bersama terkait dengan triple P ya, people, planet, dan profit ya, atau environment, kemudian ada sosial sama ekonomi ya, tiga bidang itu. Nah, ini misalkan ini dapat nilai-nilai perusahaan, komitmen terhadap SDGs ya, dan UN Global Compact, pelibatan pemangku kepentingan, topik material, penghargaan dan sertifikasi, kepatuhan terhadap standar pelaporan, penutup. Ini misalnya ini sebanyak 54 halaman ya. Ada yang 100 halaman lebih, ada yang cuman 30 halaman, ada yang lebih simpel gitu. Nah, ini contoh yang dibuat teman saudara ya ini. Akan ini company profile ya. Ini kan bisa ngambil dari website atau yaitu atau dari laporan keberlanjutan mereka kan gitu. Nah, bagaimana jika misalnya boleh nggak Pak, misalkan saya ngambil dari laporan keberlanjutan sebuah perusahaan yang sudah dipublish itu. Ini kan banyak sekali. Kalau saudara browsing itu punyanya IKEA itu ada ya, bahkan kampus juga ada ya, kampus-kampus itu di Indonesia maupun luar negeri. Saudara kalau mau melihat laporan keberlanjutan mereka itu juga ada ya, itu juga ada. Nah, ini termasuk UI juga membuat laporan keberlanjutannya ya. Nah, namun ya itu tadi dengan core bisnis yang berbeda itu, maka sustainability reportnya mungkin akan berbeda begitu. Nah, ini yang dibuat akan latar belakang dan arah strategis ya, ini uh,
terus kemudian rating ESG, Environmental Social Governance ya. Ini terus kemudian ini nah, tadi melanjutkan, bagaimana misalkan kelompok kami mau ngambil Pak dari punya sebuah perusahaan ya boleh, tetapi tolong dari itu tidak hanya langsung ini diberikan gitu, dikumpulkan ya. Ada analisis saudara di situ. Mungkin menurut saudara, oh ini menurut saya kelompok kami ini yang kami rubah, dibenahi, atau misalkan ini harusnya ada tambahan ini di sini kurang. Nah, tambahan misalkan kok tambahan datanya nggak ada ya. Jadi saudara penjelasan aja dalam bagian ini seharusnya berisi tentang ini dan seterusnya. Nah, semacam itu ya. Jadi bebas saja sekali lagi karena ini untuk jenjang S2 dan sifatnya adalah saudara memahami ya. Kalau non sewu kadang-kadang kalau anak-anak S1 dikasih tugas, tugasnya bagus itu, tapi kadang-kadang kita suruh menjelaskan ini dia nggak paham dengan apa yang sudah dibuat, kadang-kadang begitu. Nah, di sini saya berharap saudara punya tanggung jawab di situ mengumpulkan sebuah tugas itu ya, saudara pahami itu kan, paham dengan apa yang sudah saudara buat gitu kan ya. Sekali lagi kadang-kadang anak-anak S1 apalagi semester awal itu dengan zaman AI sekarang itu bagus sekali ya, dan ketika disuruh menjelaskan apa yang sudah dibuat itu banyak yang nggak paham ya, ada yang paham. Dan mungkin saudara ini ya yang sekarang lagi viral itu kan di medsos ya, ada apa orang Indonesia yang lagi presentasi di Copenhagen Copenhagen di Denmark tentang ahli pneumonia ya, internasional kan, ternyata datanya data-data dari AI ya, data-data di aplikasi, dan itu secara etik nggak boleh ya, dan menjadi masalah isu nasional itu, bahkan isu internasional ya. Nama Indonesia agak tercoreng gara-gara berapa 3 orang yang ya dia sering, sebenarnya prestasinya bagus ya, cuman ya itulah ya, karena memang tidak apa mau eh, apa tidak mau belajar belajar yang benar gitu dalam artian ini. Nah, ini akan ini contoh yang isinya saya lanjutkan ini ya, ini tata kelola keberlanjutan. Isinya ya ini, kemudian ini divisi keberlanjutan, di situ ada divisinya, kemudian ini ada gambar-gambarnya, ilustrasi ya, monggo saja saudara buat sendiri ya. Ini peran komite manajemen risiko, kemudian dipimpin oleh wakil presiden direktur menganggotakan eksekutif GM meninjau kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan dan seterusnya ya. Dan ini kinerja ekonomi dan strategi utama, hasil keuangan ya, pendapatan mencapai sekian. Nah, misalkan ada data asli itu lebih bagus ya, sehingga saudara melihat sebuah perusahaan, oh ternyata ada informasi baru, oh ternyata perusahaan ini profitnya sampai segini toh ya kan, ini oh perusahaan ini segini ya kan, ini kemudian dari berapa yang digunakan untuk program ini dan seterusnya ya gitu. Ya, ini sekali lagi ini contoh ya, ini kinerja lingkungan ya, environmental stewardship ya, ini apa yang sudah dicapai. Maka ini iklim CDP dengan pencapaian skor B melalui berbagai program intervensi, pemanfaatan intensif dan penerapan teknologi berstandar Merdeka memastikan bahwa operasional pertambangan dan pengelolaan mineral dilakukan secara aman, efisien dan berkelanjutan. Bagian berikut merangkum kebijakan dan kinerja utama terkait aspek lingkungan di tahun laporannya ini apa yang dilakukan dengan air, dengan limbah, macam-macam ini ya. Kalau ada data aslinya ya monggo, kalau enggak ya kan memang naratif begitu. Nah, ini terus kemudian ini tailing, reklamasi ya, macam-macam ini. Nah, ini mereka mendasarkan laporan misalkan yang ada di perusahaan asli, kemudian mereka analisis ya, kemudian dihubungkan gitu, ya, analisis dari kelompoknya. Ini pemberdayaan masyarakat ya, pengembangan karyawan ya, kemarin kan kita bahas juga ya. Jadi misalkan buat ya, kalau membantu masyarakat mestinya karyawannya sendiri juga misalkan sudah pada posisi yang nyaman dan seterusnya ya, ini sehingga ada program-program yang di sana. Nilai-nilai perusahaan ya, greatness, dia punya apa, perusahaannya punya apa value, misalkan kayak UI kan, IMUII ya, misalkan ini greatness ya, growth pertumbuhan, misalkan ini respect ya. Nah, kemudian ada accountability ya, collaboration ya, kemudian ada excellency, ada safety, nah ini ya, sustainability ini ya kan ini. Kemudian ini kontribusi terhadap SDGs ya, dan UN National Global Compact ya, kan ini dia mengklaim ya, ini yang sudah dibuat ini perusahaan SDGs 1, 3, 5, 6 dan kemudian dia jelaskan ya.
Jadi satu pembinaan kontribusi merdeka antara lain pengembangan dan pelatihan karyawan, program pelatihan kepemimpinan, prioritas tenaga kerja lokal, pemberdayaan pemasok lokal, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Jadi dua tanpa kelaparan ini. Jadi ini yang ini ya di dalam ini. Kemudian SDGs yang masuk ya. Kemudian ada dijelasin semua. Nah, ini yang ada. Kemudian ini komitmen terhadap UN Global, hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, ini lingkungan, anti korupsi dan sebagainya ya. Pelibatan pemangku kepentingan ya kan, ini dia siapa saja yang dilibatkan di sini ya. Terus kemudian ya ini ya ya kurang lebih semacam ini ya. Ini yang dibuat oleh salah satu kelompok ya ini. Kemudian ada yang nah ini kalau saya tunjukkan ya di sini, sustainability report mana ya, ya ini misalkan ini Pertamina ya, Pertamina Gas Negara, perusahaan gas PGN ya, perusahaan gas negara. Ini laporan presiden sustainability report tahun 2024 ya, misalkan ini isinya dia ini 356 halaman ya. Ini ya saudara bisa browsing sendiri ya ini. Tapi intinya sekali lagi kalau saya ngajar itu biasanya berbasis CPMK gitu. Capaian pembelajaran mata kuliah harus jelas. Jadi tujuannya apa? Saya memberikan tugas ini tujuannya adalah sekali lagi saudara, at least saudara memahami, oh sustainability report itu ini loh, isinya ini. Nah, kemudian saudara, oh berarti saya setelah selesai mata kuliah ini, saya insya Allah bisa membuatnya kan itu. Tentunya membuat sustainability report itu kan ya, butuh data banyak lah. Biasanya saudara nanti bekerja di perusahaan ya saudara tinggal, oh saya butuh data ini, saya butuh, oh karena untuk analisis limbah ini saya butuh data ini nih, saya orang manajemen saya tidak tahu ini, saya butuh support dari bidang ini, dari ketiga, dari ini, dari seterusnya itu kan ya. Nah saudara ibaratnya sudah ada pemahaman di situ ya. Nah ini misalkan ini ada sangkalan di sini ya, disclaimer. Laporan pengelolaan gas negara yang manual data dan informasi material bagi pemegang saham dan makuna. Dalam laporan pengelolaan ini penulisan subholding ya gas SHG atau PGN Group diasosiasikan kepada PT perusahaan gas negara. Nah ini disclaimer yang dibuat ya, karena biasanya ada disclaimer kan ya. Ini ada yang nggak ada juga ya. Dan memang tergantung dari perusahaannya ya ini. Ini asli ya, ini di ini apa 300 sekian halaman ya. Ini ada keseimbangan tema ini 2020 dulu, 2021 ya, kemudian 2022, kemudian 2023, kemudian yang sekarang itu kan. Jadi dia apa memberikan di dalam laporan itu historisnya kan itu, historisnya atau oh fokusnya lah gitu. Dulu seperti apa yang kelihatan, fokus di mana, kemudian saat ini seperti apa. Ini ngajar kemarin maka saya browsing, biasanya saya ngajar coba update ya, nyari data-data terbaru ya. Nah ini yang kemarin ini contohnya 2024 ya ini. Iktisad kinerja keberlanjutan ya ini capaiannya ya, misalkan ini kinerja ekonomi, pengelolaan jaringan pipa, pendapatan, laba bersih. Nah ini tentunya misalkan saudara akan menggunakan sebuah perusahaan itu dan itu data-data itu tidak ada ya saudara buat aja dengan tabelnya, kemudian dikasih harusnya ini isinya ini dan seterusnya ya. Bisa ada penjelasan seperti itu. Nah itu adalah sekali lagi yang harus saudara buat ya ini. Komitmen, fokus, strategi pelanjutan, sustainability, strategi, fokus, dan komitmen ya. Nah monggo saudara mau menggunakan model yang mana, yang jelas saya bebaskan dan karena memang itu bebas ya, jadi bebas. Kalau kita ngelihat, nah kan ini misalkan saya browsing ya, ini sustainability report MIT misalkan ya, MIT kampus ya, itu muncul itu MIT impact report ya ini muncul aja ada juga. Saya tahun lalu udah browsing ya ini download ini download ini kemarin udah saya browsing, dia yang terbaru itu. Nah kampus itu berbeda ya ininya, berbeda karena core bisnisnya berbeda ya antara pendidikan dengan industri ya ini. Termasuk sebuah perusahaan juga kemarin yang perusahaan pariwisata, kebetulan kemarin kan yang pesertanya ya siswa mahasiswanya ada yang
orang pariwisata ya, dinas pariwisata ya, dia dilaporkan berbeda ininya kan ya. Nah ini progress toward our climate goal ya, looking ini looking back progress toward climate goal lah. Intinya begitulah ya kurang lebih untuk penugasan kali ini. Yang jelas tujuan saya adalah goalnya adalah saudara memahami apa itu sustainability report, kemudian isinya itu apa kan itu. Ini hanya 24 halaman ya. UII juga ada ya. Kalau kita lihat ya, ini nih MIT. Coba sekarang kita lihat UII. Laporan keberlanjutan UII ya, akan 2025. Kalau nggak salah ada, saya udah kemarin udah download ya. Laporan keberlanjutan, nah ini ya. Ini laporan sidang laporan keberlanjutan tahun berapa ini. Nah ini 2021 lah, ini 2025 juga ada ini. Kampus kita juga ada, karena kita masuk Green Campus ya, kita yang ikut UI Green Matic dulu kita pernah 10 besar nasional ya, 10 besar nasional, karena lahan kita nggak terlalu luas ya dibanding UI itu yang paling luas. UGM juga luas, lahannya itu berpengaruh ya, perbandingan antara lahan terbuka dengan lahan yang terbangun. Ini nah, saudara monggo mau apakah saya pengen inilah sustainability report dari universitas kan itu ya, monggo saja kan. Ini ya, ini dia langsung ini no poverty. Yang kedua kan nanti kan ini ya modelnya zero hunger ya, dia langsung di sini. Karena tapi kalau bisa ya, tapi sekali lagi monggo ya saudara mau pakai yang kampus kayak misalkan kayak contohnya MIT tadi, ataukah mau perusahaan ya kayak misalkan kayak Pertamina tadi atau apapun itu, silakan, saya bebaskan saja. Yang penting tugasnya selesai, dan pekan depan ya insya Allah kita akan presentasi ya, presentasi, karena pekan depan itu adalah TS ya, kalau nggak salah tanggal berapa itu, tanggal Selasa itu tanggal 2, Rabu tanggal 3, Kamis tanggal 4, Jumat tanggal 5 ya. Nah tanggal 5 itu, nah itu kita presentasi, mudah-mudahan kita bisa presentasi. Mungkin ada yang hybrid ya, kan saya yakin mungkin ada yang pada di Jogja atau ada yang tidak di Jogja ya, hybrid gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan penugasan ini. Monggo jika ada pertanyaan atau diskusi silakan sebelum saudara nanti bekerja di kelompoknya ya. Silakan jika ada yang mau disampaikan atau ini di kelompoknya kan alhamdulillah ini kan sudah ada satu-satu ya, ini paling enggak satu-satu yang sudah bekerja, mungkin sudah pernah menyusun juga, sudah ikut nyusun, sudah terlibat ya. Monggo saja ya, apakah menggunakan perusahaannya, kemudian ada yang dianalisis ataukah baru ya, ini monggo saja, kita bebaskan saja. Silakan jika ada diskusi ya. Pak Monggo. Eko izin, Pak. Iya, silakan. Kalau presentasinya kira-kira linknya seperti apa ya, Pak? Apakah akan ditampilkan atau ada poin yang ditentukan, Pak? Kalau presentasinya itu pada prinsipnya saya bebaskan. Ya, apakah yang saya batasi adalah waktunya ya. Ini karena ini kan ada 3 kelompok ya. Kalau kita misalkan 1,5 jam kan setengah jaman itu kan ya, berarti apa 1,5 jam kan, 1,5 jam lah, itu kira-kira dalam waktu setengah jam ya, termasuk mungkin 20 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab mungkin ya. Ini kira-kira apa yang ditampilkan. Ada yang kemarin itu dia buat PPT ya, jadi yang poin-poin penting ya, poin-poin penting dimasukkan di PPT itu. Intinya tentunya kan judulnya ya, topiknya yang akan diangkat Sustainability Report tahun ini, kemudian table of content-nya. Nah kemudian dari itu mewakili, tentunya kan tidak semua data bisa masuk semua, tapi yang penting-penting atau apa yang di highlight itulah yang dimasukkan di PPT. Saya harapkan sih dalam bentuk PPT ya, sehingga lebih enak gitu kan, yang lebih mudah. Karena kalau misalkan kayak saya ini kan saya ngajar sengaja menunjukkan aslinya kan, ini seperti ini, makan ini kan ya, ini isinya ini kan itu. Nah ini kan nggak mungkin ditampilkan PPT semua ya. Nah tapi misalkan saudara menampilkan tabel of content-nya, kemudian dicuplek-cuplek.
Karena nanti kan mengumpulkan dua-duanya ya, mengumpulkan apa yang saudara paparkan sama laporannya. Khususnya adalah laporannya. Begitu Mas Ridwan ya. Jadi Ya, baik Pak. silakan ada lagi. Ini yang nggak hadir ada satu ya kayaknya yang nggak hadir. 10 berarti pas ya udah hadir semua. Alhamdulillah ya udah hadir semua. Ada yang mau disampaikan lagi? Yang ini, yang fresh ya teman-teman yang masih fresh. Nah, kelompoknya ada yang mau disampaikan? Mbak Rizkia kayaknya mau nyampaikan satu, mau tanya satu. Aman Mbak Rizkia? Nah, Mbak Nur Khofifah tidak tampak. Apakah ada di tempat? Ada Bapak. Oke, ada pertanyaan Mbak? Jelas? Ada yang mau disampaikan silakan. Atau masukan ya. Ya ini kan pembelajaran saat ini itu bisa dua arah ya saudara. Kalau dulu kan dosennya yang ngomong, sekarang ada banyak masukan, silakan ya ini. Ada ini Pak, ini usul lah. Usulan monggo saja ya. Usul untuk membangun biar saling melengkapi begitu dalam pembelajarannya. Belum ada. Mas Alfian ini. Mas Alfian gimana Mas Alfian? Biasanya banyak ide juga ini Mas Alfian. Ada ini Mas Alfian, ada usulan, ada ide. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi kayaknya Mas Ridwan udah on mic. Monggo Mas Ridwan. Ini nambahin Mbak, saya tadi terus terang kemarin bingung Mas, mau mau pakai perusahaan saya sendiri sebetulnya, Wika. Cuma saya melihat laporannya, ini apa yang mau dirubah, kayaknya udah bagus ya gitu. Saya tadi sebelum Mas Alfian bilang itu saya searching Mbak. Jadi rating rating internasional apa yang bergengsi lah ya, yang menilai sustainability report gitu. Nah tadinya saya berpikir apa laporan yang sudah ada itu kita coba refer ke laporan internasional mungkin dari kalau sini ada MSCI, MSCI Ratings atau DJSI ya, Dow Jones Sustainability Index. Nah itu mungkin bisa jadi seolah kayak dibandingkan terus kemudian kita buat dengan versi yang internasionalnya gitu Pak. Jadi saya berpikir seperti itu. Ya. Oke, monggo aja ya. Jadi kalau ini ya, jadi kalau eh apa yang tadi Mas Alvan tentang internasional ya, saya coba browsing ya. Saya juga browsing juga ya. Ini beberapa yang tahun lalu misalkan IKEA ya. IKEA kan internasional juga itu. Ya sebenarnya ini Mas Alfian ya, sebenarnya 11-12 sih. Ya 11-12 cuman apa? Tampilan ya, kadang-kadang tampilan ya, tampilannya ada yang fresh itu kan ya, ada yang apa kurang fresh itu kan ya. Ini saya tampilkan ini kan yang IKEA. Saya udah browsing beberapa iya ini kan ini IKEA ya. Kayaknya mungkin benar udah tak. Ini IKEA juga internasional ya, ini perusahaan internasional. Ya mirip-mirip Mas Alfian ya. Jadi ya mirip-mirip dengan kita ya sebenarnya ya. Tinggal itu tadi hanya apa ya menampilkannya ya karena ini kan IKEA Sustainability Report fiscal year 2024 ini. Nah, ini tampilkan introduction ya IKEA Healthy Sustainability Living ya Our Climate Agenda Circularity and Secondary Raw Material ya Nature and Resource Use ini ya ini tampilan ya jadi apa ya tapi pada kontennya ya ya kurang lebih lah 11-12 gitu ya ini investing in the future ya business direction we want to make IKEA more affordable ya. Ya ini ini kan mirip tadi yang apa tadi ya yang PGN tadi kan capaian ya ini terus kemudian apa PGN tadi perusahaan negara dia menampilkan Belum tershare kayaknya Pak screen-nya Pak. oh belum tershare sorry mohon maaf ini sorry terima kasih mas ini dari tadi saya buka ya ini nah misal oh ini misalkan ini Hokkaido University tempat saya dulu ya ini
sustainability reportnya ya. Ini di Jepang itu simple ya. Jepang itu terkenal dengan sangat simpel. Saya dulu tugas-tugas kuliah itu S2 ada yang hanya satu lembar A4 hanya 500 kata dibatasi. Wah, itu tambah mumet tapi malahan. Harusnya banyak gitu membuat hanya boleh 500 kata itu. Waduh, itu susah. Kan ini kampus ya. Ini dari university tadi MIT ya. Saya tambah kemudian ini Hokkaido University ya. Promoting SDG initiative with the mission of realizing sustainable well-being in society. Ya, ini isinya ya. Ini special feature atau highlight 2024 ya. Ini kan yang 2025 ya. Ini dia meng-highlight 2024 dulu, yang kemudian ini the impact ranking, ini kemudian ini tentang SDGs ya. Uryu information of the Hokkaido ini GHG Greenhouse Gas Inventory ya. Menampilkan apa GHG-nya ya, Greenhouse Gases Inventory dibilang ini. Kemudian dia ini cuma 24 halaman ini kan ya, Hokkaido Unity fact. Nah, ini ya kan ini apa nih? City of Sapporo Campus, ini dia land and buildingnya ya. Nah, ini overseas office ya, ini di Lusaka di Zambia, number of student, terus kemudian ini Institute for the Advancement of Sustainability, dia punya center ya, center of sustainability dan seterusnya lah. Sebenarnya internasional juga kurang lebih sama Mas Arban ya. Ya, tergantung kan kita mau fokus langsung apa sih yang langsung bidang tentang ini ya, monggo. Ada yang perusahaannya ditampilkan semua panjang sampai 300 halaman kayak ini ya. Sorry, kayak mana dari IKEA tadi, mana ya? IKEA yang tadi sudah saya tampilkan tadi ini apa ya? Nah, ini ya. Ini IKEA ya. Ini IKEA itu 300 ini 57 halaman. Tadi yang PGN tadi yang 354 halaman ini. IKEA Sustainability Report kayu ini tadi. Isinya healthy and sustainable living, our climate agenda ya, summary progress ini, kemudian circularity and secondary raw material ya, kemudian ini nature and resources use ya, fair and equal, kemudian ini summary of progress key activities, ini 57 halaman saja. Nah, ini kemudian dia ada IKEA business in fiscal year 2024 ya, ini IKEA coworker, jumlahnya IKEA supplier and partner product in the IKEA range. Nah, kemudian ada foto-foto yang ditampilkan ya. Ya kurang lebih begitu sih ya, healthy and sustainable living ya ini. Cuman saya berharap nanti di laporan saudara highlightnya itu ada yang dikaitkan dengan SDGs ya. Saya lagi senang dengan SDGs juga, dan menurut saya SDGs memang yang paling gampang ya, yang di yang bisa kita klaim itu. Misalkan ini aktivitas kantor kita, industri kita itu relate dengan ini, menjawab ini masalah itu. Dan saya beberapa ketemu dengan dalam sebuah forum itu juga disarankan begitu, apalagi kalau misalkan membuat proposal riset atau proposal pendanaan itu, kemudian yang internasional itu sebaiknya dikaitkan dengan itu. Nah, ini isinya gini, our climate agendanya kan ya, ini. Terus kemudian ini banyak dalam bentuk tampilan ya, yang lebih materialnya ini, terus kemudian yang green food ingredient biasa ini, kemudian programnya misalkan menurunkan yang kan itu yang berbasis misalkan chemical menjadi yang lebih green misalkan, dan seterusnya itu. Nah, ini. Terus kemudian bagaimana mereka program untuk menurunkan emisinya kan, greenhouse gas emission reduction misalkan. Saya ingat di tempat saya sekolah dulu itu, sampai sensei saya itu keliling ya di ruang student itu, ini siapa ini yang menyalakan AC sampai segini dingin, ini nggak perlu sedingin ini kan, harinya dimatiin karena kampus itu membuat policy bahwa harus ada reduction terhadap energy consumption ya, dan itu mereka lakukan berbasis lab. Jadi tiap profesor, tiap lab itu dikasih tanggung jawab sampai pasang saya beli alat itu yang bisa mengukur ya berapa konsumsi energinya, dan itu dilaporkan di depan ketika masuk gedung itu grafiknya ya kan, pekan ini segini ini energi yang dikonsumsi, kemudian per monthly, weekly, kemudian monthly itu ada, sehingga terreport itu, sehingga kita merasa kita ternyata gerakan yang kita lakukan sederhana, misalkan kita pergi
keluar misalkan saya ke masjid itu ruangan AC dimatikan ya ini. Kalau nggak ada orang ya atau lampu dimatikan, kadang laptop dimatikan, internet itu apapun itu ternyata berpengaruh ya kan itu. Ya sebagai gambaran misalkan UII itu ya kampus terpadu itu kan kita tiap bulan kan bayar listrik itu sekitar 500 sampai 600 juta ya per bulan itu di ini. Kayaknya lebih yang sekarang malah karena banyak gedung itu. Yang data yang saya punya mungkin 2 tahun lalu atau tahun kemarin itu. Ya kurang lebih rata-rata segitu. Sekitar 0,5 miliar ya. Kita itu bayar listrik. Dan misalkan program misalkan penurunan energi apa consumption itu akan nanti dihitung. Biasanya saya menghitung ya. Jadi saya punya data, saya biasa karena saya masuk tim Green Metric UII itu saya ngitung untuk misalkan oh ternyata dari penurunan energi ini saya bisa menghitung berapa emisi yang bisa kita turunkan. Nah itu misalkan kalau ditampilkan di sustainability report dalam bentuk grafik itu akan lebih menarik daripada tulisan oh ini kan. Oh ternyata ini loh kalau nggak ada kampanye dengan ada program kampanye ini ternyata mampu menurunkan sekian itu. Ya, misalkan kayak grafik inilah. Oh mulai misalkan segini ini menjadi segini dan seterusnya ya. Ada target ini fiscal year 2016 nah segini ini turun kemudian ini harapannya ya, ada target yang pengen dicapai misalkan. Ya, kurang lebih begitu ya ini contohnya yang IKEA ini kan internasional IKEA ini ya gambar-gambarnya ya produknya ya tampilannya kadang lebih fresh ya lebih fresh kan itu tapi yang sebenarnya kontennya ya kurang lebih hampir sama sih program yang terkait dengan lingkungan ya, yang targetnya capaiannya kan dan goalnya misalkan ini dan ini dia menggunakan apa kayu yang dari mana furniturnya kemudian pengolahan ini cattle chicken pig ya animal welfare begitu kurang lebih teman-teman semua ada lagi monggo kalau masih ada mudah-mudahan udah jelas ya udah jelas sekali lagi monggo mau pakai perusahaan asli yang dicermati ya yang jelas nggak mungkin ada sesuatu yang sempurna Mas Ridwan tadi jadi misalkan perusahaan itu ada laporan pasti ada yang celah yang bisa kita beri feedback misalkan itu juga boleh karena kalau sudah sempurna berarti kita akan mulai turun kan merasa udah di puncak berarti akan turun itu sehingga sebaiknya kita tidak pernah merasa di puncak sehingga naik terus gitu sehingga laporan itu juga begitu ya misalkan kita ini harus ada yang bisa kita ini improve lah gitu yang sudah bagus ya oke oh menurut saya misalkan sederhana pun oh harusnya misalkan tampilannya daripada dalam bentuk narasi mungkin lebih baik dalam bentuk grafik yang lebih ini ataukah oh sebaiknya ini menjelaskan ini dalam bentuk ini kayak apa namanya gambar lah apa ilustrasi gitu kan ya atau apa namanya itu kayak apa istilahnya ya apa ya kayak gerak apa ya poster ya mau hilang kurang lebih begitulah nah itu ya monggo silakan saudara kita bebaskan ya yang saya pengen lihat besok apa yang saudara akan tampilkan di presentasi tapi kira-kira presentasi pada bisa ya tanggal hari Jumat depan ya khususnya yang pekerja-pekerja ini Mas Ridwan mudah-mudahan pas tidak lagi di site ya sehingga bisa kalaupun di site bisa ikut Zoom lah ya via Zoom kelompoknya ada yang di kantor ya besok insya Allah saya hybrid ya ikut hybrid di sana mudah-mudahan saya akan minta sekretariat untuk mengingatkan ya kalau pernah lupa itu sedih banget ya saya udah merencanakan itu tiba-tiba ditelepon ibu terus lupa yang mana lanjut itu nah, teman-teman udah di sana semua nah, kalau kemarin kita bertiga ya kemarin atau bertiga ya ada Mbak Rizkia kemarin Mbak Nur Kofifa sama siapa kemarin sama Mbak Munira. Mbak Munira kan ya Mbak Munira ya kita bertiga ini nah ini oke lah dari sini monggo kalau mau bekerja kelompok langsung ya saya buatkan break room kalau mau oke Pak ini yang penting kita udah paham kita akan kerja remote ya monggo kita bisa selesai lebih awal perkuliahan yang jelas saya sudah siapkan waktu kalau mau ini oke kita akan diskusi kelompok di sini ya monggo saya buatkan break room ini kita serahkan pada saudara
mana yang kira-kira lebih efektif. Kayaknya sih kita lebih efektif misalkan besok mau weekend mau ngopi bareng atau sambil ini monggo, atau sekarang monggo, bebas. Monggo silakan kita kasih saudara. Ada usulan? Kan kelompoknya sudah ada Kalau ya. dari kelompok saya Pak, sebenarnya udah mulai ngebahas Pak ya. Oke. Mungkin kami sudah janjian juga untuk diskusi mungkin weekend ini. Terus mungkin saran juga sih Pak ya, kalau untuk teman-teman yang lain yang masih bingung, kalau dari kelompok kami itu ini kan tadi seperti dikatakan Pak Eko tadi terkait ini untuk pembelajaran Pak ya, biar paham cara buatnya segala macam. Dan rata-rata perusahaan itu sustainability report untuk tahun 2026 itu belum ada. Mungkin kita bisa mengadopsi tahun sebelumnya, kemudian kita buat ulang untuk tahun ini. Istilahnya kita apa ya, eh, buat kayak hampir buat baru juga sih, tapi kita upgrade untuk tahun ini mungkin ya. Nah, datanya kita olah seperti apa nanti dari teman-teman seperti apa. Mungkin seperti itu Pak dari kelompok kami Pak. Oke. Berarti kelompoknya Mas Andi sudah janjian waktu sendiri ya di weekend ini. Oke, berarti nggak perlu ini apa nggak perlu kita buatkan video. Ada yang lain lagi? Atau sama ya? Akan lanjut ini kayaknya Mas Ridwan juga lagi di site ini masih pakai seragam Mas Ridwan. Akan Pakai seragam terus, Pak. oh rekam terus ya. Oke. Oh. Berarti kita bisa akhiri. Saudara akan kerja nanti di kelompok atau ini kelompoknya Mas Andi tadi begitu. Atau perlu Zoom atau ada yang kalau perlu break tadi ini saya fasilitasi, saya buatkan breakout room ini misalkan sampai jam berapa saudara ini yang langsung mau cabut ada perlu ya silakan ya, saya bebaskan aja ya ini kuliah mandiri ini udah dewasa ini. Yang fresh gimana, yang fresh ini Mbak Munira gimana Mbak Munira, ada masukan? Sebenarnya untuk kelompok saya, kami itu mau langsung diskusi malam ini sih Pak. Boleh bekal room boleh, atau kami mungkin begini sendiri buat Oke. manut aja sih sama teman-teman gitu. Oke, ya monggo ini. Makanya ini saya tawarkan, saya tidak mau memaksa semua ini. Tidak pokoknya kayak gini nih kan. Ternyata yang saudara butuhkan bukan itu. Nah, kalau saudara memang Pak, saya di kelompok kami di fasilitas kurikulum, ya saya buatkan. Nah, kan jadi kelompok kami sudah janjian ini akan sendiri biar lebih bebas, silakan. Yang jelas saya sudah memang membuat saya jadwal saya ngajar malam ini sampai jam 9 ya ini nanti. Oke, kayaknya saudara enak. Kalau gitu, kayaknya sih eh, saudara akan sendiri ya, kayaknya ini. Kayaknya ini akan lebih fresh sendiri ya. Nih. Kalau gitu ya sudah, terima kasih ya. Ini silakan saudara bekerja. Nanti kalau misalkan ada yang mau diskusikan, ada kan nomor saya kan ada ya di grup, silakan di chat saja. Ya, ini insya Allah pekan depan kita akan presentasi ya. Presentasinya kayaknya sih malah setengah jam itu kan waktu kita panjang itu. Setengah jam presentasi cukup ya, sama nanti biasanya sih kalau dalam selama ini diskusi itu nggak banyak ya. Jadi misalkan kalau presentasinya itu 30 menit, diskusi 10 menit kan berarti 40 kali 3 120, pas 2 jam ya. Ada perkuliahan kita 2 jam setengah. Kayak gitu ya, berarti besok presentasinya 30 menit ya. Presentasi kelompok 30 menit, kemudian kita lanjutkan diskusi kalau ada pertanyaan atau feedback lah itu untuk improvement. Mungkin seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya ya. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Tidak, saya khawatir itu kalau malam itu sinyal ini sering putus-putus. Biasanya kalau siang itu juga setelah jam 11 itu mesti bermasalah di tempat saya. IndiHome ya, pakai IndiHome, tapi pernah Zoom kalau jadi anggota sih gampang ya. Jadi pernah jadi speaker itu waduh ini putus-putus susah. Jadi saya ngalah mendingan ke kampus kan itu walaupun libur gitu ini. Oke, kali ini terima kasih. Insya Allah nanti pekan depan kita akan UTS-nya yaitu ya berupa presentasi. Habis itu akan pembelajaran akan dilanjutkan oleh Prof Anas ini. Nah, ini
Untuk materi sudah saya upload ya di Google Classroom itu. Ya kita memang materinya tidak banyak karena memang saya fokus di CSR, Sustainability Report itu, dan beberapa isu lingkungan ya. Kalau saudara mau diskusi tentang isu lingkungan atau mau ini, silakan saja ya. Ini bisa diskusi langsung dengan saya. Oke, terima kasih. Kesulitan tidak ada, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Saya close Terima ya. kasih Terima Bapak. kasih. Oke, saya end ya. Terima kasih semuanya. Selamat ini weekend ya. Selamat weekend.